sekolah saja, kuliah saja, terus pulang, tapi harus apa yang kita kuliah, kita dapat sesuatu dari sana, kita bisa bawa pulang ke daerah untuk istilahnya menjalankan, mempraktekannya ulang lagi di daerah, kurang lebih seperti itu. Sisinya membawa nama daerah juga. Jadi paling tidak kita harus pulang, karena saya sadar sebagai generasi muda juga masih banyak yang perlu belajar, banyak belajar tentang budaya, potensi-potensi juga, dan juga bisa sharing, tadi sempat sharing juga dengan kami. Oke, kita dilahirkan orang timur kulitnya hitam, hitam coklat, kemudian rambutnya keriting atau bagaimana? Kayak saya. Ya tentu saja, tapi kita harus ketahui bahwa Tuhan sudah memberikan keunikan dalam pribadi kita masing-masing. Kayak daripada galau bunuh diri, mending tulis. Iya. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Mari Bercerita tentang Kay bersama saya Pina Sangur. Nah, di edisi podcast kali ini saya sudah bersama dengan sosok seorang putri dari Nuhu Ewab, Kepulauan Kay, yang beberapa hari terakhir ini itu cukup viral nih di media sosialnya Kepulauan Kay. Nah, dia ini namanya adalah Kakak Sukarni Francaohi Ulun. Oke, Kak Karni ini merupakan finalis dari Putri Wisata Indonesia perwakilan Maluku II. Oke, mari kita langsung saja menyapa Kak Karni. Halo Kak Karni, apa kabar Kak? Halo semuanya, puji Tuhan kabarnya baik Kak Pina. Oke, ini saya panggil Kak Karni aja nih ya. Sebenarnya namanya cukup panjang nih, bersaudara semua. Namanya Sukarni Francaohi Ulun. Iya. Dan Kak Karni ini sekarang menjadi finalis Putri Wisata Indonesia. Iya. Perwakilan Maluku II. Perwakilan Maluku II. Kak, ini di podcast kali ini nih kita sebenarnya mau mengenal lebih dekat. Sebenarnya sosok Kak Karni ini seperti apa sih? Terus ajang ini kan mungkin masih baru nih di telinganya bersaudara semua juga yang di rumah yang menonton. Dan juga kita mau tahu ajang ini seperti apa dan perjalanannya Kakak nanti akan seperti apa. Oke Kak, ini kita mulai dulu yang pertama. Kakak, sebenarnya ajang Putri Wisata Indonesia ini apa sih? Siapa sih yang menyelenggarakan ajang ini? Oke, terima kasih untuk informasi kepada Kak Pina dan saudara semua di rumah. Jadi ajang Putra Putri Wisata Indonesia ini diselenggarakan oleh pihak Yayasan Berkat Putra Putri Wisata Indonesia tentunya. Jadi dia itu mulai diresmikan tahun 2020 kemarin. Oh ya, baru berarti ini baru beberapa tahun ya? Jadi anggaplah kita sebagai perwakilan angkatan kedua. Oke, sip. Ini dari yayasan ini sebenarnya base campnya di mana nih Kak? Kalau untuk base campnya sendiri di Jakarta tentunya. Oke, baik. Nah, pemilihan Putri Wisata Indonesia ini tahap seleksinya kayak apa sih Kak? Terus persyaratannya seperti apa Kak? Kalau untuk tahap seleksinya ya saudara semua di rumah, jadi untuk tahap seleksi ini kita dari 34 provinsi, kita disaring melalui tahapan seleksi wawancara dan juga tes tulis online. Jadi dari pihak pusat dari Jakarta sendiri, langsung memberikan seleksi kepada kami putra-putri daerah dari provinsi masing-masing. Jadi kami dari kurang lebih 34 provinsi. Jadi melakukan seleksi dan puji Tuhan dinyatakan lolos, kami diberikan surat kelolosan seperti itu. Oke, baik. Ini berarti kan baru 2 kali diadakan Kak? Iya, betul sekali. Pemenang sebelumnya dari mana nih Kak? Kalau untuk pemenang sebelumnya itu yang menyandang gelar Putra dan Putri Wisata Indonesia itu yang perempuannya dari Jawa Barat dan juga putranya itu dari Bali. Oke, Kak, ini kan namanya adalah Putra Putri Wisata. Iya, betul sekali. Tapi yang kami baru kenal ini Kakak sendiri nih, sosok putrinya. Apakah sosok putranya gimana nih Kak? Apakah itu tidak melanggar persyaratan Kak atau gimana Kak? Kalau untuk itu sebelumnya saya sudah pernah bertanya, jadi ada foundernya langsung kita sapa dengan Mami dia. Saya sudah pernah bertanya di forum online sebelumnya. Saya bilang Karni mau tanya kalau misalkan dari awal sampai akhir final nanti tidak ada pendamping putranya seperti teman-teman dari provinsi lain, apakah dipermasalahkan atau mengurangi nilai? Kurang lebihnya seperti itu. Terus Mami sendiri memberikan penjelasan bahwa ini adalah kegiatan yang nanti akan dinilai individual. Jadi kalau misalkan dari tiap provinsinya mengikut sertakan satu pasang, oke, baik, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan dari provinsi Maluku contohnya, ini kan saya mewakili provinsi Maluku II, ada Maluku satunya itu putra dan putri. Jadi kalau misalkan dari Maluku II-nya itu hanya putri saja tidak masalah. Karena nanti dinilainya itu individual, seperti itu.
Oke, berarti ini informasi juga nih buat saudara di rumah bahwa Kak Karni ini sudah memenuhi semua persyaratannya. Iya. Dan saat ini sudah masuk tahapan apa nih Kak? Sekarang kami masuk untuk tahapan pembekalan ya, untuk persiapan. Karena nanti kegiatannya itu diselenggarakan di Jakarta. Di Jakarta pada bulan Maret tanggal 24 sampai 28. Kurang lebih kita 5 hari di Jakarta nanti. Di Oke. Lebak Bulus. Oke, Pak saudara berarti nih semua. Kakak masih punya banyak waktu lah ya. Nanti kita Ya. bisa jalan-jalan keliling-keliling Oke kayak dulu lah, nih. jalan-jalan. Mungkin dikasih makan gratis. Kak Pina mungkin mau traktir. Nanti saya Oke, pikir-pikir siap. lagi deh. Oke, Kak, kalau finalis pemenangnya nanti dari Iya. ajang ini putra putri wisata ini nanti tugasnya buat apa sih Kak? Kalau untuk tugas dari seorang putra dan putri wisata Indonesia, jadi dia itu bertugas untuk mempromosikan pariwisata yang ada di daerah, di provinsinya tentunya. Oke. Jadi mungkin kita melihat bahwa bukan hanya berbicara mengenai pariwisata, bukan hanya makanan saja atau bukan hanya wisata saja, tapi mencangkup destinasi wisata, makanan, budaya, adat istiadat yang kita punya dari setiap masing-masing provinsi atau daerah ke tempat asal atau maupun mencangkup keseluruhan Indonesia seperti itu. Oke, berarti semua yang menjadi finalis, Iya. termasuk Kak Karni ini juga Iya. menjadi ambasador ya. Iya, kurang lebih duta seperti itu, dari Kak. masing-masing Iya, betul sekali. masing-masing daerahnya. Oke, baik. Semoga nanti Kak Karni bisa mempresentasikan Kay dengan begitu baiknya di perlombaan nanti. Oke Kak Karni, kalau kita melihat dari nama marganya nih, ini sepertinya Iya. Kak Karni dari memang benar-benar anak asli Kay ya. Iya, betul sekali. Dari kampung mana sih Kak? Kalau Marga Ohi Ulun, saya menyandang gelar Marga Ohi Ulun itu dari Kebesar Utara Timur. Halo saudara semua yang dari Kebesar Utara Timur. Kami Kata menyapa. manis nih dari Kak Terima kasih. Karni. Oke. Dari Desa Ohi Wiren, Kak. Desa Ohiwiren. Kalau Mama dari Kebesar Bombay. Bombay. Ya. Oke, ini berarti memang benar-benar putri Kay Besar sekali nih. Berarti saudara yang ada di Kay Besar wajib nih untuk mendukung Kak Karni. Oke, selama ini domisilinya di mana Kak tinggalnya? Jadi saya barusan selesai menempuh pendidikan S1, kuliah S1. di kota Surabaya. Dengan gelar yang saya dapatkan adalah S1 Ilmu Komunikasi. Jadi saya berkuliah di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almater Wartawan Surabaya dengan mengambil konsentrasi Public Relation. Oke, baik. Selama ini tinggalnya masih domisili di Surabaya atau memang sudah langsung berpindah ke sini Kak? Jadi nanti akan balik lagi ke Surabaya, tetapi kalau misalkan di Surabaya tinggalnya di Ginden, kalau di sini tinggalnya di Jalan Tarbaru, jadi kawasan kota. Oke, kawasan kota. Ya, Baik kalau gitu. Ini kita sudah tahu nih, berarti Kak Karni jurusannya adalah Public Relation ya Kak? Iya, betul sekali. Oke, berarti ini kalau soal menjadi finalis untuk putri wisata ini kan memang benar-benar public relation dibutuhkan sekali ya Kak ya. Berarti Iya. bisa dibilang Kak Karni sudah punya modal yang cukup lah ya Kak. Puji Tuhan. Oke, next nih Kak. Kakak sih hobinya apa sih sehari-harinya? Kalau berbicara mengenai hobi, banyak sih Kak. Kalau misalnya saya hobinya makeup karakter juga. Jadi lebih suka, kalau misalkan kalau untuk feminim sekarang, perempuan lebih suka kayak beauty gitu kan. Kayak Ya. penampilan busana-busana rapi. Kalau saya lebih suka ke horor, makeup anime. Ini seperti yang itu. anti mainstream ya. Jadi agak ekstrim ya Pak saudara semua. Jadi Oke. makeup karakter, kemudian juga menari tarian kontemporer timur, Tarian kontemporer kontemporer timur. Terus juga Oke. suka membaca, menulis. Dari membaca ini saya suka menulis naskah. Jadi skrip-skrip naskah radio. Terus kan pernah juga magang di kantor PT Kereta Api Surabaya. Oke. Jadi suka nulis naskah untuk berita, radio, kemudian cerpen, puisi, pidato. Sempat punya buku juga, sudah dijual tapi baru di Jakarta sih, belum disebarluaskan sampai. Sempat punya buku juga. Sempat punya Apa buku nih juga. Kak judulnya? Jadi buku itu tentang puisi saya. Jadi saya kan orangnya lebih suka kalau misalnya ada menghadapi sesuatu, lebih suka dituangkan melalui tulisan. Oke. Jadi puisi-puisi, terus cerpen-cerpen juga, terus punya buku juga kumpulan puisi itu dia bercerita. Jadi di dalam situ kumpulan-kumpulan, istilahnya curhatan perempuan. Jadi perempuan yang memang dia itu harus kuat keluar dari zona nyamannya dia. Jadi buku itu saya kasih judul adalah Sri Kandi kuat. Sri Kandi kuat. Jadi seperti itu, ada buku juga. Jadi itu kemudian suka nyanyi juga lagu-lagu daerah. Sama yang terakhir itu badminton kalau olahraga, bulu tangkis. Badminton. Wah, ini punya banyak hobi yang sangat istilahnya memberikan banyak inspirasi juga ya. Jadi Iya. buat anak-anak muda yang di luar sana, jadi kalaupun memang kita punya
apa ya, unek-unek di dalam hati, di dalam apa namanya, curhatan-curhatan kita bisa menuangkannya melalui tulisan ya Kak ya. Iya, daripada galau bunuh diri mending tulis. Iya, lebih bermanfaat. Bermanfaat, bisa dibaca juga kan. Kak, tadi Kakak sempat bilang soal tarian kontemporer. Pernah tampil di mana saja Kak? Kalau untuk tarian kontemporer, puji Tuhan pernah diberikan kesempatan untuk menari di acara itu lomba PTC Got Talent. Jadi itu semua kesenian masuk kan. Jadi boleh ada yang mau menampilkan nyanyian atau apapun. Jadi saya bawakan itu tarian kontemporer. Kolaborasi, jadi ada beberapa tarian daerah seperti NTT, kemudian Papua, Maluku Ambon, terus K. Jadi saya kolaborasikan beberapa tarian itu ke dalam satu musik instrumen saja. Seperti itu. Terus pernah juga di ini Kak, di acara wisuda juga pernah sempat nari Jawa juga di situ. Ini kalau memang teman-teman saudara semua di rumah mau melihat kemampuan menarinya Kak Karni, ini di video YouTube-nya Kak Karni juga sudah menampilkannya di audisi bakat ya Kak ya? Audisi bakat. Nah, nanti bisa cek saja di YouTube, akun YouTube-nya Putra Putri Wisata Indonesia. Kemudian bisa scroll di bagian bawah itu audisi bakat, unjuk bakat Sukarni F. Ohoy Ulun untuk Maluku 2. Itu teman-teman bisa klik, kemudian subscribe juga, like dan berikan komentar yang positif tentunya. Of course. Ini untuk mendukung Kak Karni juga ya, nih ya, betul sekali. Semua. Baik Kak, kalau kita memang berbicara masuk dalam satu ajang pemilihan seperti ini kan memang kita butuh personal branding yang bagus juga ya Kak betul ya? sekali. Of course. Terus kalau yang saya pernah tahu nih Kak kan pernah aktif juga nih di dalam dunia organisasi selama masih kuliah. Iya betul. Terus juga masuk juga di BEM ya Kak ya? Iya betul. Nah itu ceritakan sedikit dong Kak, cerita-cerita pada saat masih di BEM gimana gitu. Siapa tahu ini juga bisa memberikan menginspirasi teman-teman di luar sana. Jadi kalau memang kita kuliah, kita juga bisa ikut kegiatan yang ada di perkuliahan gitu. Jadi untuk organisasi sendiri itu puji Tuhan karena dari waktu sekolah dulu kan orang tua juga mendukung. Jadi memberikan kesempatan juga kepada saya untuk lebih istilahnya bermain di luar. Jadi keluar dari zona nyaman. Jadi bukan hanya sekedar menimba ilmu pendidikan di sekolah saja, kuliah saja terus pulang, tapi harus apa yang kita kuliah, kita dapat sesuatu dari sana, kita bisa bawa pulang ke daerah untuk istilahnya mempraktekannya ulang lagi di daerah, kurang lebih seperti itu. Jadi pernah juga tergabung dalam BEM, jadi pernah mencalonkan diri jadi ketua BEM. Waktu itu di kampus, lawannya itu Mas Anggadia. Halo Mas Anggadia yang mungkin lagi nonton. Jadi Mas Anggadia dia saingan saya juga. Waktu itu mencalonkan diri berdua, laki-laki perempuan. Sudah, tapi puji Tuhan bersyukur saja karena memang mungkin waktu itu Tuhan belum memberikan berkat ya. Jadi Tuhan bilang, Karni tempatmu bukan di situ, kamu belum bisa jadi seorang ketua, kepala gitu kan, kepala presbem gitu. Jangan, kamu belum bisa. Saya kasih kamu di tempat lain. Jadi untuk belum lulus waktu itu ya kan? Untuk suaranya belum banyak melebihi Mas Anggadia, jadi waktu itu hanya sekedar ditarik masuk untuk ikut divisi, jadi masih tetap bekerja sama dengan Mas Anggadia di BEM, jadi satu periode. Tapi saya dapat informasi juga Kakak menjadi mahasiswa berprestasi di kampus tahun 2018 dan 2019 ya Kak ya? Iya betul sekali Kak. Wah, ini memacu nih buat saudara teman-teman muda di rumah. Jadi untuk bisa juga ikut bergabung dengan kegiatan-kegiatan di kampus di luar dari kegiatan perkuliahan. Iya betul. Karena ini memang juga memberikan ilmu tambahan bagi kita, apalagi buat generasi muda nih. Iya. Gitu. Oke Kak. Katanya Kakak mengidolakan Insinyur Soekarno, benarkah? Iya betul sekali, sangat benar, 100% benar. Wow, kenapa nih Kak? Ini founder bangsa kita diidolakan. Ya, jadi begini saudara semua. Jadi pasti kalau misalkan ketika mendengar nama orang timur, tentunya mendengar nama, kamu nama siapa? Saya bilang nama Sukarni. Orang Jawa, ada keturunan Jawa, pasti ada pertanyaan gitu. Mesti berulang kali ada pertanyaan seperti itu. Papa mama orang Jawa atau mungkin mama Jawa, papa K atau papa Timur, mama Jawa, pasti ada pertanyaan seperti itu. Dan jawaban saya adalah waktu kecil lahir kakek sudah memberikan nama itu. Jadi mungkin kepada orang-orang lain tidak menggunakan abjad lama ya. Kalau saya kan masih tetap Soe Karni. Kalau yang lain kan Sukarni kan. Nah, jadi kakek punya istilahnya, beliau punya keinginan, punya harapan karena
puji Tuhan lahir, tanggal dan bulan lahirnya sama seperti Bapak Insinyur Soekarno, Wow. 6 Juni. Jadi beliau punya keinginan, harapan ke depannya ialah semoga kelak bisa menjadi seorang pemimpin yang memberikan hal-hal sederhana tapi bisa memberikan perubahan yang besar kepada bangsa ini. Terus Amin. nama tengah juga tulisannya kan tadi Franca, tapi bacanya France. Jadi itu 98 itu Prancis menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia dan mereka meraih juara 1 untuk Piala Dunia pada tahun 98 waktu itu. Jadi dari dua ini digabungkan menjadi seorang pemimpin yang bisa memberikan perubahan besar dan juga bisa menjadi seorang pemenang tentunya seperti itu. Wow, cerita di balik namanya aja nih. Iya, merinding Oke, ya Kak. Merinding. Pakai selimut Kak kalau merinding. Buat dingin ya? Iya, dingin. Oke. Kak, ini kan sekarang kakak sedang mempersiapkan diri Iya. untuk nanti menuju nanti pembekalan ya Kak ya? Iya. Di Jakarta nanti. Apa saja nih Kak yang saat ini sedang dipersiapkan dan nanti akan ditunjukkan di Jakarta. di Jakarta nanti seperti apa Kak? Jadi puji Tuhan saya sudah sebenarnya kan ada beberapa datang juga di K ini cukup istilahnya mendadak juga, waktunya juga berdempetan, tapi ada istilah bahwa mending terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi kenapa sebenarnya kalau misalkan mau dibilang kalau memang ini tidak perlu datang juga tidak apa-apa, cuma untuk saya sendiri harus datang karena kan ini posisinya membawa nama daerah juga. Jadi paling tidak kita harus pulang karena saya sadar sebagai generasi muda juga masih banyak yang perlu belajar, banyak belajar tentang budaya, potensi-potensi juga, dan juga bisa sharing, tadi sempat sharing juga dengan Kak Pina tentunya buat saudara semua. Jadi di sini saya harus bisa pulang kemudian mengambil beberapa bahan, sudah ketemu dengan orang-orang ketua-ketua adat, juga kepala-kepala ohoy yang bertukar pendapat, bertukar cerita mengenai budaya. Jadi saya tanya Lela ini bagaimana gitu-gitu. Jadi puji Tuhan mereka bisa membantu juga informasi-informasi yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Nah, terus makanan-makanan tradisional juga bakalan saya akan bawa di sana sebagai bahan promosi. Jadi orang bukan hanya sekedar tahu bahwa embal ori saja, tapi harus tahu bahwa ori ini bisa diolah sedemikian rupa jadi embal coklat, embal keju, gitu-gitu. Jadi budaya juga bisa dibawa ke sana tentunya. Oke. Jadi apakah ini yang memotivasi kakak untuk fix saya mau ikut nih ke ajang ini atau gimana Kak? Iya, jadi punya motivasi dalam diri sendiri itu bahwa Tuhan sudah menciptakan kita khusus untuk saudara semua, jangan minder, tolong jangan minder dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Oke, kita dilahirkan orang timur kulitnya hitam, hitam coklat, kemudian rambutnya keriting atau bagaimana? Kayak saya. Ya tentu saya, tapi kita harus ketahui bahwa Tuhan sudah memberikan keunikan dalam pribadi kita masing-masing. Jadi teman-teman jangan ingin bahwa selalu orang Indonesia berpandangan bahwa yang cantik itu hanya kulit putih, rambut lurus, langsing. Tapi cobalah yang tinggi saja yang bisa jadi putri. Saya juga tingginya tidak seberapa, standar sebenarnya. Tapi bagaimana kita ada kemauan, karena dalam diri saya itu kita bisa karena kita mau, bukan karena kita mampu. Jadi untuk saudara semua, untuk yang punya keunikan, tolong jangan kalian minder, jangan insecure, jangan tidak percaya diri bahwa saya tidak bisa. Susah sekali, mau saya buat apa di sana? Saya hitam, saya pendek dan segala macam. Tapi coba gunakan keunikan tadi ini sebagai senjata, karena kita ini bagaikan mutiara hitam yang lebih bernilai emas ketimbang mutiara putih. Ingat itu baik-baik saudara semua. Wow, ini nih insight yang baik juga nih untuk saudara semua yang ada di rumah. Baik nih Kak, di Kepulauan K kan kita punya banyak sekali potensi nih Kak. Terus sebagai finalis putri wisata Indonesia dari perwakilan dari Maluku, Kakak melihat potensi ini seperti apa Kak? Kan sekarang kita berbicara kalau perwakilan dari Maluku berarti tidak melihat skop di Maluku sendiri atau Maluku Tenggara sendiri ya. Tapi kan kita melihat in general Maluku. Kakak melihatnya seperti apa? Kalau untuk potensi yang kita Maluku punya, itu tentu banyak sekali. Tetapi di sini saya punya tujuan awal bahwa harus bisa menciptakan masyarakat yang sadar akan wisata, masyarakat sadar wisata, dan juga mereka harus tahu bahwa dengan potensi yang sudah Tuhan dan leluhur berikan kepada kita orang Maluku, kita harus bisa jaga dan kita mengimbangi itu dengan cinta. Karena contoh, seseorang melakukan atau menjalani hubungan dalam proses berpacaran saja itu, kalau misalkan kita dijodohkan,
pasti di tengah-tengah atau sudah menikah pasti rumah tangga itu hancur atau mungkin bercerai atau seperti apa gitu. Tapi cobalah kita membuat segala sesuatu atau menciptakan sesuatu atau menjalankan sebuah hal, sebuah kegiatan itu dengan cinta, pakai cinta. Itu dari awal sampai akhir meskipun susah, bagi kita itu tidak susah, pasti mulus. Ya meskipun ada rintangan juga, tapi kita berusaha untuk menjalankan itu semua dengan mulus. Jadi coba kita tetap kerahkan, karena di Maluku ini banyak sekali potensi, mulai dari tenun dan segala macam makanan-makanan khas, bahasa-bahasa daerah yang kita bicara mengenai dari kei saja, kei besar, kei kecil pasti ada beberapa perbedaan bahasa gitu kan, ada sedikit-sedikit lah. Dari itu Ohiwirin ke Bombay aja beda. Logat saja itu pasti ada yang berbeda. Jadi itu sebenarnya keunikan. Kita kembali lagi kepada keunikan yang sudah Tuhan kasih. Jadi coba kita ambil ini sebagai potensi yang akan kita serahkan atau kita persembahkan di Jakarta nanti. Jadi orang bisa melihat, oh Maluku ini seperti ini. Makanya pada saat di video unjuk bakat, saudara semua bisa lihat di YouTube, kenapa saya mengambil tari perang dan tari sawat, supaya orang juga bisa melihat bahwa ternyata selama ini yang di dalam pikiran kita, perspektif kita, bahwa masyarakat mengatakan bahwa orang Maluku itu orang keras-keras, tidak pernah senyum orang. Jadi setiap kali film itu kalau preman pasti orang Batak, orang Maluku gini-gini, karena kan mukanya sangar gitu-gitu. Tapi tidak sesuai sebenarnya, meskipun keras, meskipun sangar, tapi kita punya sisi yang bisa bersahabat juga, seperti tarian sawat, menyambut orang-orang yang datang ke Kepulauan Kei. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, baik kalau gitu Kak. Terus ini Kak, kita tahu bahwa sebagai finalis Putri Wisata, berarti Kakak sudah punya proyek nih, melihat potensi yang ada saat ini di Kepulauan Kei secara khusus maupun Maluku bahkan Indonesia. Proyek yang nanti akan Kakak mau bikin nih, kalau memang Kakak puji Tuhan kalau terpilih, nanti mau bikin proyek apa nih Kak? Atau kegiatan visi misinya setelah nanti terpilih? Jadi puji Tuhan, kalau misalkan Tuhan memberikan gelar tersebut kepada saya akan berkolaborasi dengan pasangan saya tentunya, putra yang nantinya Tuhan akan berikan kepada saya, putra wisata nanti. Saya akan melihat dari hal kecil dulu. Hal yang kecil di sekitar kita yang kadang kita masyarakat sendiri itu kurang memperhatikan hal tersebut, mulai dari sampah kita, karena kembali lagi kita ingat bahwa sampah itu sangat, istilahnya kalau kita buang terus-menerus itu kasihan. Yang laut rusak, terus kitanya juga sengsara karena bencana alam dan lain-lain. Jadi saya punya tujuan sesuai dengan slogan saya, bahwa slogan saya itu alam cinta kita, kita cinta alam. Jadi bagaimana Tuhan sudah memberikan alam dan seluruh isinya untuk memenuhi kebutuhan kita manusia. Dan sekarang saatnya kita memberikan apa yang alam butuhkan. Jadi coba dengan tindakan sederhana yang bisa melakukan perubahan yang sangat besar. Jadi mulai dari pembersihan sampah, mungkin nanti saya akan ke tempat-tempat wisata atau desa-desa yang memang saya lihat banyak sekali sampah yang berserakan di situ. Saya bisa bekerja sama dengan pengurus OHOI-nya atau bilang, ayo Pak, coba kita melakukan semuanya, belajar untuk melakukan semuanya dengan cinta. Bapak buat ini, Tuhan sudah kasih kita contoh tempat wisata A. Tapi pada saat wisatawan yang dalam dan luar negeri lihat, waduh, saya sudah datang jauh-jauh dari tempat saya, kok datang sampai sini? Saya bisa melihat pemandangan yang begitu tidak sedap di mata saya. Sampah yang berserakan, kotor juga seperti itu, yang membuat air lautnya juga kan kurang jernih gitu kan. Berdampak juga. Jadi coba kita membersihkan. Kita memulai dengan melakukan itu dengan cinta. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Okay. Untuk sampah, kita lihat dari sampah dulu. Oke, proyek pertama nih berarti pembersihan ya. Pembersihan dulu. Pembersihan sampah. Ini kalau kita lihat dalam sektor wisata berarti istilahnya kita bilang sustainable ya Kak ya. Iya. Jadi memang kita mau dia pengembangan tapi tetap lingkungan kita bersih. Iya, gitu bersih. Ya, Kak, ya. Untuk memberikan kenyamanan juga nih bagi wisatawan yang berkunjung. Gitu ya Kak. Nextnya mau bikin apa lagi nih Kak selain setelah sampah? Setelah sampah perlu juga adanya, saya pernah karena waktu kuliah di Surabaya pernah juga ke tempat salah satu destinasi wisata di sana namanya Pantai Kenjeran. Di situ orang-orangnya mereka membuat tempat tisu dari triplex kemudian ditempelkan kerang-kerang. Ya, siput-siput kecil itu cantik sebenarnya. Terus di vernis biar dia mengkilat. Jadi saya punya ide itu punya program, kalau puji Tuhan nanti bisa dijalankan,
bisa membuat souvenir dari tiap-tiap tempat wisata itu. Jadi kalau kita tahu Pasir Panjang bukan hanya sekedar kita menikmati kayak gorengan-gorengan, tapi coba kita mulai dengan makanan khas timur. Ya mungkin papeda panas lah orang timur tah, Maluku. Papeda panas, ikan kuah kuning, atau mungkin nanti embal coklat, embal licin. Kita belajar untuk mencintai apa yang kita punya dulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga baju adat istiadat kita, baju adat K kita bisa buat, atau mungkin baju adat Ambon kita bisa buat, bukan hanya sekedar digunakan saat menari saja, saat adat istiadat saja, tapi kita buat dalam bentuk ukuran kecil sampai besar, S sampai XL lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita buat budget nanti. Jadi nanti kalau tarif, ada yang mau foto, saya ikut contoh waktu ada yang berwisata ke Korea sama Jepang, itu pasti mereka berbondong-bondong untuk berfoto bersama bajunya. Iya, bagus sekali itu. Tapi itu kan pasti bayar gitu kan. Itu menjadi salah satu ekonomi juga, pemasukan yang bagus juga. Jadi nanti kita buat penyewaan rental untuk baju adat istiadat Kepulauan K atau Ambon juga nanti. Nah, kemudian setelah itu kalau memang mereka, kita lihat dulu suka, banyak berminat, kita bisa evaluasi. Oke, kita sudah berani, mereka banyak yang suka, pemasukan juga mantap, tidak merugikan, kita buat lagi, kita jual lagi. Malah nanti tambah pemasukan juga, ekonomi juga bertambah, kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, baik. Ini berarti yang namanya pengembangan yang community based banget nih, Kak, ya? Iya, betul. Yang jarang orang jalankan juga sebenarnya. Oke. Baik, kalau gitu. Ini berarti bersaudara semua di rumah kita sudah bisa tahu nih, ini ada proyek mulia nih dari Kak Karni sebagai finalis Putri Wisata Indonesia perwakilan Maluku 2. Nah, Kak, kalau kami nih melihat Kakak terus kami mau mendukung Kakak untuk ajang ini, gimana nih caranya, Kak? Oke, mungkin kita promosi dulu ya. Boleh. Personal branding dulu nih. Maksudnya biar bersaudara di rumah juga bisa tahu melihat potensi yang ada pada Kak Karni sebagai putri dari putri asal Maluku, Tanah Evaf khususnya. Gimana nih caranya kita mendukung Kakak untuk bisa masuk ke tahap berikutnya, Kak? Oke. Terima kasih. Jadi halo saudara semua di rumah, Bapak Ibu, adik kakak, om tante dan semuanya. Halo. Jadi untuk dukung, terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan sudah mendukung sampai tahap segini, sudah sampai seperti ini, sungguh mulia lah. Tuhan berikan kesempatan yang luar biasa ini. Jadi saya mohon untuk dukungannya, bisa teman-teman follow Instagram saya Sukarni 611051998 dan juga like foto-foto saya. Kemudian bisa teman-teman untuk follow Instagram panitia penyelenggara Putra Putri Wisata Indonesia. Like, kemudian bisa scroll ke bawah, ada foto saya Sukarni FOI Ulun untuk Maluku 2, teman-teman like, kemudian berikan komentar yang positif. Dan juga untuk video unjuk bakat sudah sempat masuk juga di channel YouTube panitia penyelenggara. Teman-teman bisa buka, untuk linknya sudah ada di Facebook saya Sukarni FOI Ulun, atau bisa juga langsung ke YouTube, buka Putra Putri Wisata Indonesia, kemudian lihat audisi unjuk bakat Sukarni FOI Ulun untuk Maluku 2. Kemudian teman-teman like, subscribe dan juga memberikan komentar yang positif. Terima kasih, tabe hormat, salam Aini Ain. Wow, oke, baik Kak Karni. Ini berarti saudara di rumah ini sudah tahu ya caranya bagaimana untuk mendukung Kak Karni masuk ke tahap selanjutnya. Kak, nanti kalau pada saat berangkat ke sana tanggal berapa nih Kak yang ke Jakarta? Ke Jakarta kami di Jakarta nanti di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kurang lebih 5 hari ya, dari tanggal 24 sampai tanggal 28. Untuk tahap pembekalan karantina sampai ke malam puncaknya. Iya, malam puncaknya langsung. Jadi nanti hari terakhir tanggal 28. Oke, gimana caranya Kak kalau kita mau ikut nonton malam puncaknya, Kak? Oh ya, karena ini ya saudara semua ya, perlu kita ketahui sekarang kan lagi masa pandemi nih. Jadi untuk dari keluarga inti itu diberikan kesempatan hanya satu perwakilan saja dari keluarga inti. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau nonton juga, itu nanti dipersilakan. Kurang lebih nanti akan saya informasikan lagi berapa orang yang bisa masuk ke situ. Soalnya masih dijumlahkan untuk target pasti dari panitia penyelenggara seperti itu. Oke, baik. Saudara semua yang ada di rumah ini, kita sudah mendengar banyak cerita dari Kak Karni, sosok Kak Karni seperti apa, dan juga kita sudah mendapatkan banyak insight juga nih Kak. Terakhir nih dari Kakak, sebagai generasi muda pesan-pesannya nih buat kami dan juga teman-teman yang lain yang mungkin next year atau ajang-ajang yang lain mereka mau ikut tapi mungkin masih malu-malu atau gimana, kesan-pesannya nih buat kita semuanya. Oke. Halo saudara semua, saya hanya ingin menyampaikan bahwa
kembali lagi seperti tadi, kita dilahirkan diberikan keunikan masing-masing dari Tuhan pencipta kita di atas, bahwa kita orang Maluku dilahirkan mempunyai kulit yang coklat, hitam manis, hitam, dan juga rambut yang keriting atau rambut bergelombang ikal tentunya. Nah, teman-teman dari situ mulai berusaha untuk menerima apa yang Tuhan kasih, bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, berusaha untuk mencintai itu, mencintai hal yang Tuhan kasih, dan tolong jangan sampai kalian itu insecure, terus tidak percaya diri, menganggap bahwa diri ini terlalu hina untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang luar binasa. Jadi ayo, coba kita lebih berani lagi, kita buktikan bahwa semua orang punya cara tersendiri dan punya kesempatan dan juga hak untuk sukses. Jadi bukan hanya orang berkulit putih, bukan hanya orang berambut lurus saja, tetapi kita juga bisa bersaing dengan saudara-saudara kita dari barat dan juga Indonesia Tengah. Kita bisa, karena ingat kita timur punya keunikan ciri khas kita sendiri masing-masing. Coba kita muncul dengan ciri khas itu, karena kita adalah mutiara hitam yang lebih bernilai daripada mutiara putih. Terima kasih. Wow, mutiara hitam. Mutiara hitam. Mutiara hitam. Terima kasih banyak Kak Karni untuk terima kasih waktunya juga. Sudah bersama kami di podcast. Iya. Semoga nantinya Kakak bisa masuk ke tahap berikutnya, menjalani masa karantina dengan baik, walaupun pandemi tapi tetap semangat. Oke, untuk membawa nama Kay dan nama Maluku, untuk mengharumkan nama Maluku di kancah nasional, bahkan mungkin nanti di internasional. Amin. Oke, untuk saudara semua di rumah, tadi Kak Karni sudah menyampaikan juga caranya bagaimana untuk bisa mendukung Kak Karni menjadi pemenang Putri Wisata Indonesia tahun 2021. Ya. Baik, nanti informasi lebih lengkapnya kita akan taruh di description box di bawah, link-linknya. Jadi kalian bisa langsung klik saja di situ untuk mendukung Kak Karni. So, sekian dari saya Pina Sangor pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.